Dalam dunia sepak bola, perpindahan pemain seringkali menjadi perbincangan hangat. Kali ini, perhatian tertuju pada bek tangguh Persija Jakarta, Hansa Muyama Pranata. Setelah sebelumnya santer dirumorkan akan pulang ke klub lamanya, Persebaya Surabaya, Hansa Muyama justru dikabarkan akan bergabung dengan rival sesama klub Jawa Timur, Arema FC. Berita mengejutkan ini tentunya mengundang berbagai reaksi dari para penggemar sepak bola tanah air, khususnya pendukung Persebaya dan Arema FC. Kabar mengenai kepindahan Hansa Muyama ke Arema FC pertama kali mencuat dari akun seputar sepak bola Indonesia, Transfernews_FT, yang mengungkapkan bahwa Arema FC berminat untuk mendatangkan bek tengah berusia 29 tahun itu untuk menghadapi Liga 1 musim 2024-2025. Arema FC berminat untuk mendatangkan Hansa Muyama, coba 29, untuk Liga 1 2024-2025, tulis Transfernews_FT pada Jumat, 14 Juni. Rumor ini tentu saja mengejutkan banyak pihak, mengingat Hansa Muyama sebelumnya lebih banyak dikaitkan dengan kepulangannya ke Persebaya Surabaya. Hansa Muyama bukanlah nama asing bagi para penggemar Persebaya Surabaya. Pemain kelahiran Mojokerto, 16 Januari 1995 ini pernah memperkuat Green Force pada 2019 hingga 2021. Selama membela Persebaya, Hansa Muyama tampil dalam 31 pertandingan, mencetak 3 gol, dan menyumbangkan 1 assist. Dia juga dikenal sebagai pemain yang memiliki disiplin tinggi dengan catatan 8 kartu kuning dan 1 kartu kuning kedua dalam 2.730 menit bermain. Namun, setelah masa baktinya di Persebaya berakhir, Hansa Muyama memutuskan untuk pindah ke Persija Jakarta pada 6 April 2022. Bersama Macan Kemayoran, Hansa Muyama kembali menunjukkan performa solid di lini belakang. Dalam 40 pertandingan, dia berhasil mencetak 3 gol, 1 assist, dan menerima 7 kartu kuning dengan total waktu bermain sebanyak 3.071 menit. Meski performanya cukup baik di Persija Jakarta, Hansa Muyama musim lalu harus bersaing ketat dengan bek muda berbakat Rizky Ridho. Situasi ini dimanfaatkan oleh Arema FC yang berencana mendatangkan Hansa Muyama untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Singo Edan, julukan Arema FC, melihat peluang besar untuk mendapatkan tanda tangan Hansa Muyama, meskipun harus merogoh kocek cukup dalam. Pasalnya, kontrak Hansa Muyama dengan Persija Jakarta masih tersisa 1 musim hingga 31 Mei 2025. Bicara peluang, Arema FC memang memiliki kesempatan besar untuk menggait Hansa Muyama. Namun, mereka harus siap mengeluarkan biaya transfer yang signifikan mengingat kontrak sang pemain masih tersisa 1 musim lagi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen Arema FC dalam merampungkan transfer ini. Jika berhasil, Hansa Muyama akan menambah daftar mantan pemain Persebaya yang membelot ke Malang. Patut dinantikan apakah Arema FC akan berani melakukan manuver besar demi menggait Hansa Muyama dari Persija Jakarta, atau justru mundur teratur karena terganjal kontrak tersisa sang pemain. Mengingat reputasi Arema FC sebagai salah satu klub besar di Indonesia, keberhasilan mendatangkan Hansa Muyama bisa menjadi tambahan amunisi penting dalam upaya mereka meraih prestasi di Liga 1 musim depan. Statistik Hansa Muyama menunjukkan bahwa dia adalah bek dengan kemampuan mencetak gol dan memberikan kontribusi signifikan dalam permainan. Sebelum bergabung dengan Persija Jakarta, Hansa Muyama juga pernah bermain untuk Bayangkara FC dan Barito Putra. Di Bayangkara FC, dia tampil dalam 22 pertandingan dengan catatan 2 gol, 4 kartu kuning, dan 1.835 menit bermain. Sementara itu, di Barito Putra, dia mencatatkan 48 pertandingan, mencetak 3 gol, 1 assist, dan menerima 11 kartu kuning dengan total waktu bermain sebanyak 4.168 menit. Profil Hansa Muyama sebagai pemain profesional menunjukkan dedikasi dan konsistensi yang tinggi dalam karirnya. Pemain yang memiliki tinggi 1,81 meter ini dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dan mampu membaca permainan dengan baik. Kemampuannya dalam duel udara dan intersepsi membuatnya menjadi salah satu bek terbaik di Liga 1. Kepindahan Hansa Muyama ke Arema FC tentunya akan menjadi salah satu transfer paling menarik di bursa transfer musim ini. Para penggemar sepak bola Indonesia, khususnya pendukung Arema FC, tentu berharap kehadiran Hansa Muyama dapat memperkuat lini pertahanan Singo Edan dan membawa mereka meraih prestasi yang lebih baik di kompetisi mendatang.
Namun, di sisi lain, kabar ini juga bisa menjadi pukulan bagi pendukung Persebaya Surabaya yang sebelumnya berharap Hansa Muyama akan kembali ke klub yang pernah dibelanya. Dengan segala pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Hansa Muyama memang layak menjadi incaran banyak klub besar di Indonesia. Fakta bahwa Hansa Muyama lebih dekat ke Arema FC daripada kembali ke Persebaya Surabaya tentu menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Ini menunjukkan betapa dinamisnya dunia sepak bola, di mana transfer pemain dapat terjadi dengan cepat dan tak terduga. Bagi Hansa Muyama, keputusan ini tentunya didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik dari segi karir maupun perkembangan pribadi. Jika transfer ini terwujud, Hansa Muyama akan bergabung dengan Arema FC yang juga memiliki ambisi besar untuk bersaing di Liga 1. Manajemen Arema FC tentunya telah mempertimbangkan secara matang kebutuhan tim dan potensi kontribusi yang bisa diberikan oleh Hansa Muyama. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, Hansa Muyama diharapkan dapat menjadi pilar kuat di lini belakang Arema FC. Progres Samuel Balinsa di Arema FC mendapatkan pujian dari asisten pelatih Kuncoro. Tentu saja, ini menjadi sinyal bahwa gelandang asal Sorong tersebut akan dipertahankan Arema untuk Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Balinsa didatangkan oleh Arema dari klub Liga 2, Persewar Waropen, sejak awal musim Liga 1 2023 hingga 2024. Pemain berusia 30 tahun itu telah tampil 16 kali bersama skuad Singoedan. Kehadirannya di lapangan memberikan kontribusi signifikan yang diakui oleh staf pelatih. Kuncoro menyebut Balinsa sebagai salah satu pemain lokal Arema yang menunjukkan perkembangan mengesankan sepanjang musim lalu. Menurutnya, dalam beberapa sesi latihan, Balinsa kerap menunjukkan performa yang lebih baik daripada pemain asing, sehingga mendapatkan kesempatan untuk dimainkan dalam pertandingan. Pemain lokal kalau performanya bagus, bisa menggeser pemain asing. Misalnya Balinsa. Waktu awal-awal dia biasa saja. Begitu Coach Widodo Cahyono Putro datang, potensinya mulai keluar. Dia akhirnya bermain terus, bahkan menggeser pemain asing, kata Kuncoro. Kuncoro juga membeberkan kelebihan Samuel Balinsa di lini tengah Arema musim lalu. Sebagai pendatang baru di Liga 1, pemilik jersey nomor punggung 20 itu tergolong cepat beradaptasi. Dia mampu menyesuaikan diri dengan intensitas permainan yang lebih tinggi di Liga 1 dibandingkan Liga 2. Pada sebuah pertandingan, dia harus dimainkan ketika Ari Lucero dan Arhan Fikri absen. Dia sukses memerankan posisi tersebut. Dia kuat dalam berduel, punya visi bermain sepak bola yang bagus, imbuh Kuncoro. Kuncoro menambahkan, sebagai pemain yang datang dari Liga 2, wajar di awal-awal dia masih mencari jati diri. Wajar dari Liga 2 yang intensitasnya tidak terlalu cepat seperti di Liga 1. Sebagai pemain yang tampil konsisten, Balinsa berhasil membuktikan dirinya layak menjadi bagian dari tim utama Arema. Progres yang ditunjukkan Balinsa memberikan harapan besar bagi Arema FC untuk terus mengandalkan kemampuan dan dedikasinya di musim-musim mendatang. Tidak hanya sekadar bertahan di tim, Samuel Balinsa juga diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pemain-pemain muda lainnya di Arema. Kehadirannya yang stabil di lini tengah memberikan keseimbangan dan kekuatan dalam menghadapi lawan. Balinsa telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan determinasi, pemain lokal pun bisa bersaing dan menggeser pemain asing. Selain Balinsa, beberapa pemain lokal lainnya juga mendapatkan perhatian dari Kuncoro dan tim pelatih. Namun, Balinsa menjadi salah satu yang paling menonjol berkat performanya yang impresif dan kemampuannya beradaptasi dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa Arema memiliki potensi besar di dalam timnya, yang bisa dimaksimalkan untuk mencapai hasil yang lebih baik di musim berikutnya. Progres positif ini tentunya menjadi pertanda baik bagi karir Balinsa di Arema FC. Manajemen dan tim pelatih melihat potensi besar yang dimiliki pemain ini, dan berharap dia bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Arema FC di musim lalu, kehadiran pemain seperti Samuel Balinsa sangat penting. Dia tidak hanya membawa kekuatan fisik dan keterampilan teknis, tetapi juga semangat dan etos kerja yang tinggi.
Hal ini sangat dibutuhkan oleh tim yang sedang berusaha bangkit dan meraih prestasi lebih baik di Liga 1. Kini, perhatian publik dan Aremania tertuju pada bagaimana tim akan mempersiapkan diri untuk musim 2024 hingga 2025. Keputusan untuk mempertahankan Samuel Balinsa menunjukkan bahwa Arema FC siap untuk terus mempercayai dan mengembangkan pemain lokal berbakat yang bisa membawa tim menuju kejayaan. Kita nantikan bagaimana perjalanan Samuel Balinsa dan Arema FC di musim mendatang. Dengan dukungan penuh dari Aremania dan dedikasi para pemain serta tim pelatih, harapan untuk melihat Arema kembali bersinar di Liga 1 semakin nyata. Balinsa, dengan semangat dan kerja kerasnya, diharapkan bisa menjadi salah satu pilar penting dalam kesuksesan tersebut. Arema FC mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah berpisah dengan kiper andalan mereka, Teguh Amiruddin. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, pada Sabtu, 15 Juni 2024. Teguh memilih untuk tidak lagi bersama Arema, kami hormati keputusan Teguh, ungkap Yusrinal Fitriandi. Keputusan ini menandai berakhirnya perjalanan Teguh bersama tim Singoedan, di mana ia telah memberikan kontribusi yang berarti meskipun lebih sering menjadi pilihan kedua di bawah Mister Gawang. Selama musim ini, Teguh yang merupakan jebolan Akademi Arema FC, telah tampil sebanyak 7 kali di Liga 1. Dalam penampilannya tersebut, ia kebobolan 11 gol. Meski begitu, Teguh kerap menunjukkan performa yang solid setiap kali diberi kesempatan bermain. Namun, mayoritas musim ini ia habiskan di bangku cadangan, berada di bawah bayang-bayang Julian Schwarzer Garcia yang menjadi pilihan utama. Yusrinal Fitriandi, yang akrab disapa Inal, menyampaikan apresiasinya atas dedikasi dan kontribusi Teguh selama berada di Arema FC. Kami sampaikan terima kasih atas kontribusi Teguh di Arema FC. Tentu kami doakan ke depan agar karirnya semakin bersinar, tambahnya. Teguh Amiruddin, yang akan berusia 31 tahun, tetap dipandang sebagai kiper berpengalaman dengan potensi untuk bersinar di masa depan. Kepergian Teguh menjadi langkah awal dari serangkaian perubahan yang sedang dilakukan oleh Arema FC. Tim Singoedan kini tengah melakukan inventarisasi kebutuhan untuk musim depan dan sedang berburu sejumlah pemain untuk memperkuat skuad mereka. Proses ini menjadi bagian dari upaya manajemen untuk menyusun tim yang lebih kompetitif setelah melalui musim yang penuh tantangan. Doakan, bertahap sudah kita lakukan untuk mempersiapkan tim untuk menyambut kompetisi, jelas Inal. Kepergian Teguh Amiruddin menjadi momen refleksi bagi Arema FC untuk mengevaluasi posisi kiper mereka dan mencari pengganti yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Dalam bursa transfer yang semakin memanas, Arema FC terus berupaya untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas yang dapat mengangkat performa tim di musim mendatang. Teguh Amiruddin juga menjadi pemain pertama yang secara resmi diumumkan hengkang dari Arema FC pada periode transfer kali ini. Kepergian Teguh menandai dimulainya era baru di bawah Mister Gawang Arema, yang kini diharapkan bisa diisi oleh sosok yang mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi lini pertahanan. Dalam beberapa minggu mendatang, perhatian publik dan Aremania akan tertuju pada langkah-langkah manajemen dalam memperkuat tim. Manajemen Arema FC dipastikan tidak akan gegabah dalam memilih pemain, mengingat pengalaman dari 2 musim terakhir yang memberikan banyak pelajaran berharga. Harapannya, dengan persiapan yang matang dan rekrutan yang tepat, Arema FC bisa kembali bersaing di papan atas Liga 1 dan membawa pulang trofi yang didambakan. Dengan segala perubahan yang sedang berlangsung, dukungan dari para supporter setia, Aremania, menjadi faktor penting. Mereka selalu menjadi sumber semangat bagi para pemain di lapangan. Kepergian Teguh Amiruddin, meskipun menyedihkan bagi beberapa pihak, juga membuka lembaran baru bagi Arema FC untuk menyusun tim yang lebih kuat dan solid. Semua mata kini tertuju pada siapa yang akan mengisi posisi kiper utama di Arema FC. Manajemen klub akan bekerja keras untuk memastikan bahwa pemain pengganti yang didatangkan tidak hanya memiliki kualitas yang mumpuni, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat dalam sistem permainan tim. Dukungan dan doa dari Aremania akan terus mengalir, berharap yang terbaik bagi Teguh Amiruddin di petualangan barunya, serta untuk Arema FC yang terus berjuang untuk meraih kejayaan di musim-musim mendatang.